Selamat pagi semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengembangan SDM pada restoran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Marcelina dengan NIM 19200313. Perkenalkan, nama saya Cynthia Leman, NIM saya 19210222. Perkenalkan, nama saya Ricky Lee dengan NIM 192078. Perkenalkan, nama saya Jocelyn. Yang pertama, nama restoran kami yaitu CNJR Comfy Resto. CNJR ini diambil dari nama inisial kelompok kami. Yang pertama itu C, Cynthia, N, Nadia, J, Jocelyn, R, Ricky Lee. CNJR Comfy Resto ini merupakan sebuah restoran yang menyediakan bar dan resto Chinese food dari berbagai macam makanan Tiongkok. Yang memiliki 60 orang pegawai dari berbagai macam divisi. Visi dan misi restoran kami yaitu yang pertama, visinya itu menyediakan makanan Chinese food yang terjamin kehigienisannya serta memberi harga yang terjangkau. Untuk misinya, pertama, menggunakan bahan makanan yang masih segar dan yang pasti higienis. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan makanan yang berkualitas tanpa campuran penyedap rasa yang berlebihan. Yang terakhir yaitu melakukan quality control yang ketat dalam produksi dan distribusinya. Karyawan yang ingin restoran kami rekrut yaitu seperti yang pertama, jujur. Karyawan yang berkualitas tidak semua tentang skill. Menurut kelompok kami, kejujuran adalah hal yang utama dari pekerjaan. Di sebuah restoran sangat membutuhkan karyawan yang jujur karena kita sangat menghindari karyawan-karyawan yang licik. Ada saja karyawan yang mengambil stok sembarangan, memainkan stok, ataupun malah menjual produk tanpa struk. Yang kedua yaitu beretika. Selain karyawan yang jujur, etika ini sangat penting dari pekerjaan. Dengan memiliki etika yang baik, pasti pelanggan juga senang. Contoh, kita menyampaikan menu kepada pelanggan dengan etika berbicara yang baik, dan juga kita berbicara kepada atasan dengan etika berbicara yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin akan waktu merupakan hal yang harus, karena datang tepat waktu ke restoran untuk menyelesaikan opening dengan tepat waktu agar mencapai target yang sudah ditetapkan. Kalau kita datang ke restorannya lebih telat, pasti openingnya akan lebih lama lagi dan targetnya pasti tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Untuk skill, karyawan yang berkualitas tidak jauh dengan kata skill. Skill karyawan menentukan bagaimana karyawan itu mau berkembang. Skill ini dapat dikembangkan oleh diri sendiri, oleh diri karyawan, oleh diri kita, dan juga perusahaan juga harus mendorong dalam perkembangan skill. Maka itu kelompok kami juga melakukan pelatihan untuk sumber daya manusia, maupun itu yang sumber daya akan direkrut ataupun sumber daya manusia yang sudah ada di dalam restoran tersebut. Terima kasih. Dalam menjalankan sebuah usaha baru membutuhkan struktur organisasi. Dan berikut ini adalah contoh struktur organisasi restoran yang dibuat. Dalam struktur organisasi yang dibuat ini, telah dipersiapkan rencana kebutuhan personilnya dalam setiap posisi atau jabatan, yaitu membutuhkan total 60 pegawai dari seluruh jabatan. Berikut ini merupakan jumlah pegawai yang dibutuhkan pada setiap jabatan, yaitu seperti 1 orang owner, 1 orang general manager, 1 orang assistant manager, 1 orang restoran manager, 1 orang restoran supervisor, 2 orang head waiter, 2 orang kapten, 10 orang waiter, 3 orang busboy, 1 orang bar supervisor, masing-masing 3 orang bartender dan barista, 1 orang banquet manager, 1 orang banquet supervisor, 1 orang executive chef, 1 orang sauce chef, 2 orang butcher, 4 orang chef de partie, 2 orang demi chef, 6 orang komis, 4 orang cook helper, 1 orang chef steward, 1 orang steward supervisor, 4 orang pot waiter,
1 orang head kasir, dan kasir 1 orang. Kemudian, kami memutuskan untuk membuat program untuk meningkatkan kualitas SDM di restoran. Berikut penjelasan tentang program yang akan kami buat. Menurut kelompok kami, untuk meningkatkan kualitas karyawan tidak jauh dengan kata training. Training ini berguna untuk pegawai yang akan masuk ke restoran, bahkan juga berguna untuk pegawai lama. Pegawai lama juga tetap melakukan training atau pelatihan. Training ini bisa berupa pelatihan pengetahuan ataupun keterampilan. Training terbagi menjadi 2 jenis, seperti yang pertama, melatih kreativitas skill. Pelatihan ini berguna untuk mengasah skill karyawan agar pekerjaan yang dijalankan lebih cepat dan tepat. Pelatihan ini diberikan untuk karyawan yang dianggap belum sempurna dalam menguasai standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Skill untuk sebuah restoran juga berbagai macam, seperti skill dalam memasak untuk bagian kitchen, communication skill, dan knowledge untuk bagian waiter atau waiters untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Untuk melakukan training ini, kelompok kami membuat program pelatihan 1 kali per 3 bulan training secara berkala, agar skill para karyawan lebih diasah dan pasti lebih lancar dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, melatih kemampuan bahasa. Pelatihan bahasa juga penting diterapkan ke para karyawan, terutama untuk karyawan yang sering berkomunikasi dengan customer. Pelatihan ini bisa diterapkan kepada karyawan agar memudahkan berkomunikasi dengan customer atau pelanggan. Kelompok kami membuat program ini secara rutin per 3 bulan harus ada perkembangan. Tidak dipaksa untuk berkembang secara cepat, tetapi setidaknya ada kemauan untuk belajar dan berlatih. Ini saya akan menjelaskan mengenai standar kerja dan program penilaian kerja. Untuk penentuan standar kinerja di sebuah restoran itu sendiri secara global, tentu harus selaras dengan peraturan dan visi misi yang diterapkan dalam restoran tersebut, agar mampu berkembang dengan luas. Namun, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengunjung. Lalu, SOP adalah suatu hal yang harus dimiliki bagi bisnis manapun dan juga bagi restoran, entah restoran tersebut kecil ataupun besar, dikarenakan melewati SOP akan diciptakan lingkungan kerja yang baik, seperti memiliki komunikasi yang efektif antara karyawan dan pengunjung. Lalu karena SOP tersebut dipercaya mampu meningkatkan produktivitas bagi karyawan, dikarenakan jika mereka mengikuti SOP tersebut dengan baik, mereka akan mendapatkan kompensasi serta memberi keuntungan bagi restoran itu sendiri dengan mendatangkan banyaknya pengunjung. Untuk mencapai SOP seperti itu, restoran harus menerapkan peraturan-peraturan tertentu, lalu melewati pelatihan untuk pegawai agar mereka mampu meningkatkan efektivitas mereka untuk menjalin hubungan antara pegawai lain, lalu dengan pengunjung. Yang terkadang dalam sebuah restoran tersebut melibatkan pelatihan seperti pembentukan karakter dan sikap, yang dimana para karyawan diwajibkan untuk berperilaku ramah dan sopan ketika melayani para pengunjung. Lalu, dengan cara berpakaian yang dimana setiap karyawan harus memiliki penampilan yang bersih serta rapi, dikarenakan ketika melayani pengunjung, hal ini adalah sebuah tahap utama untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu, kecekatan dan tepat waktu yang dimana agar sebagai karyawan kita mampu memberikan pelayanan yang cepat sehingga pengunjung tidak harus menunggu dalam kurun waktu yang lama. Lalu, mampu memberikan kenyamanan serta keamanan yang dimana sebagai karyawan mampu untuk memberikan pelayanan yang menyertakan kenyamanan seperti membangun interaksi dengan karyawan antar pengunjung dengan baik sehingga mereka memiliki hubungan yang loyal, dan juga keamanan bagaimana ketika pengunjung mendatangi restoran tersebut hingga akhir keamanan tetap terjaga. Lalu,
Saya akan menjelaskan mengenai program kinerja yang berada pada restoran CNRJ itu sendiri, program kinerja yang harus dimiliki oleh para karyawan, serta bagaimana sebuah restoran tersebut memiliki peraturan dalam mengatur kinerja itu sendiri, melewati visi dan misi lebih dahulu yang dimana apa saja keuntungan yang akan diberikan bagi restoran tersebut, dan juga bagaimana penilaian terhadap karyawan di restoran tersebut, bagaimana mereka mampu menjalin hubungan antar pengunjung dengan baik, serta memberikan pelayanan yang nyaman, serta mampu memberi kesenangan pada pengunjung, dan juga bagaimana karyawan turut mengambil peran untuk memberikan ide-ide tertentu demi restoran tersebut akan semakin dikenal oleh banyak individu. Lalu, bagaimana pemimpin dalam segmentasi SOP tersebut mampu membimbing dan menuntun karyawan agar mengikuti prosedur-prosedur tersebut dengan baik. Namun, ada beberapa tahap melalui penilaian elemen penilaian tersebut, seperti target kerja yang diberikan pada karyawan sesuai dengan tugas yang diberikan, kualitas kerja yang diberikan pada sektor-sektor tertentu dari yang depan hingga paling belakang, memberikan yang terbaik atau tidak, disiplin, yang dimana disiplin dengan waktu cekatan serta menuruti perintah pimpinan, dan mampu mengevaluasi diri yang dimana setiap karyawan dalam restoran tersebut harus mampu untuk mengupgrade keahlian masing-masing dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang keras, meningkatkan pengetahuan di bidang sektor-sektor tertentu yang dimiliki oleh karyawan di restoran tersebut, dan juga mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem kompensasi yang digunakan oleh restoran kami. Ada dua jenis kompensasi yang akan digunakan, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji pokok, insentif, dan bonus. Gaji pokok adalah gaji tetap yang akan didapatkan oleh karyawan setiap bulan, dan biasanya akan dibayarkan pada akhir bulan. Sedangkan untuk upah insentif, para karyawan akan tetap mendapat upah insentif dengan syarat yang telah ditetapkan oleh restoran. Misalnya seperti sakit dengan surat izin dokter, kecelakaan, dan menghadiri upacara pemakaman. Yang terakhir adalah bonus. Bonus yang diterapkan oleh restoran kami adalah bonus tahunan. Misalnya, bonus tahun 2022 akan diterima oleh karyawannya pada tahun 2023. Jumlah besar kecil bonus tahunan adalah tergantung dari laba restoran di tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah kompensasi tidak langsung. Yang pertama adalah fasilitas tempat parkir untuk para karyawan, sehingga karyawan yang membawa kendaraan pribadi tidak perlu membayar sewa parkir. Yang kedua adalah tunjangan hari raya. Tunjangan ini akan diberikan minimal 7 hari sebelum menjelang hari raya keagamaan. Dan yang terakhir adalah cuti. Karyawan akan tetap mendapatkan gaji selama ia dalam masa cuti, misalnya cuti kehamilan. Kesimpulan restoran yang dibuat oleh kelompok kami adalah, CNJR Comfy Resto adalah sebuah restoran Chinese food yang memiliki total 60 pegawai pada semua divisi. Selain itu, restoran ini juga menyediakan bar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan standar manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan SOP. Agar dapat mengembangkan keahlian para karyawan menjadi lebih baik lagi. Seperti pelatihan skill dan bahasa yang tentunya menjadi modal utama mereka dalam berinteraksi dengan tamu. Selain itu, kami juga memberikan standar kerja bagi para karyawan seperti pembentukan karakter dan sikap, cara berpakaian, kecekatan, dan tepat waktu, serta mampu memberikan keamanan serta kenyamanan. Sedangkan, pada program penilaian kerja, syarat yang akan menjadi ketentuan penilaian adalah target kerja, kualitas kerja, kedisiplinan, evaluasi diri, adaptasi, pengetahuan, dan komunikasi antar karyawan. Untuk sistem kompensasi, kelompok kami membuat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung seperti gaji pokok, insentif, dan bonus. Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah fasilitas tempat parkir bagi karyawan, tunjangan, dan cuti.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.